Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Systematic Literature Review. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mairani Alfianti. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Putri Rahmawati. Untuk pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan untuk pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Meiza Mulyana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi Systematic Literature Review. Systematic Literature Review atau disingkat dengan SLR dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tinjauan pustaka sistematis. SLR adalah metode literatur yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk review dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Systematic Literature Review merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Systematic review merupakan metode dalam melaksanakan review artikel dengan standar, kriteria, terstruktur, dan direncanakan sebelum pelaksanaan sintesis artikel. Systematic review dapat digunakan sebagai studi awal dalam meningkatkan kedalaman penyiapan proposal dan pelaksanaan riset, dan sebagai state of the art yang lebih komprehensif, atau sebagai studi tersendiri yang outputnya berupa kajian dan artikel. Systematic review dapat menjadi salah satu alternatif metode penulisan artikel berdasarkan telaah artikel yang telah ada sebelumnya. Dan systematic review tidak hanya sekadar mencari sumber literatur, tetapi merupakan kajian yang terstruktur dan dengan perencanaan yang sempurna. Hasil systematic review yang mampu mensintesis dari banyak hasil riset sebelumnya dapat digunakan untuk kajian kebijakan, untuk melengkapi hasil, meningkatkan hasil, atau untuk memperoleh hasil dan rekomendasi terhadap hasil yang belum diperoleh atau belum dilaksanakan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari Systematic Literature Review. Penelitian Systematic Literature Review ini dilakukan untuk berbagai tujuan. Di antaranya yaitu untuk mengevaluasi, mengkaji, mengidentifikasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik. Tentunya dengan pertanyaan penelitian yang bersifat relevan. Systematic Literature Review juga sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang melengkapi pengajuan hibah riset. Nah, secara lebih rinci atau khusus, tujuan dari Systematic Literature Review ini yaitu yang pertama, untuk membuat daftar selengkap mungkin dari semua penelitian yang diterbitkan sehubungan dengan pokok tertentu. Yang kedua, untuk membantu proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti riset yang ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan riset tertentu. Yang ketiga, sebagai suatu bentuk studi sekunder yang menggunakan metodologi yang didefinisikan dengan baik sehingga memudahkan dalam temuan-temuan atau riset dalam sebuah penelitian. Yang terakhir itu, Systematic Literature Review ini dibentuk dengan baik dalam ilmu lain, terutama untuk membantu dalam ilmu kedokteran. Mereka mengintegrasikan keahlian klinis individu dan memfasilitasi akses pada hasil penelitian tersebut. Sekian pemaparan terkait tujuan dari Systematic Literature Review. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang karakteristik Systematic Literature Review. Nah, secara lebih singkat, Systematic Literature Review ini pada Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention merangkum ada beberapa karakteristik dari Systematic Literature Review. Nah, yang pertama itu ada serangkaian tujuan yang dinyatakan dengan jelas dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk studi. Nah, serangkaian tujuan itu serangkaian tujuannya itu dinyatakan dengan jelas dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan oleh studi sebelumnya.
Nah, yang kedua itu ada metodologi yang eksplisit dan dapat diproduksi. Nah, artinya metodologinya ini sudah jelas, terus terang, dan dapat diproduksi. Nah, yang selanjutnya adalah pencarian sistematis yang mencoba mengidentifikasi semua studi yang akan memenuhi kriteria kelayakan. Nah, yang selanjutnya penilaian validitas temuan dari studi yang disertakan, misalnya melalui penilaian risiko bias. Nah, karakteristik yang terakhir adalah presentasi sistematis dari karakteristik dan temuan dari studi yang disertakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan pada sistem literatur review. Pada sistem literatur review ada 3 langkah ataupun 3 tahapan. Yang pertama ada planning, conditioning, dan reporting. Pada planning, pada fase ini diidentifikasikan terhadap apa yang kita butuhkan dalam melakukan studi literatur harus sudah fit. Karena ini berbeda dengan membaca novel yang kita sendiri tidak tahu isinya dan butuh surprise ketika membacanya. Membaca artikel ilmiah, kita harus terlebih dahulu mengetahui isi bacaan tersebut. Karena mengetahui di sini adalah gambaran umumnya saja dahulu. Nah, yang kedua pada fase ini adalah menentukan pertanyaan penelitian ataupun research question yang menjadi dasar dalam melakukan studi literatur. Nah, dengan mengetahui 3 fakta, yang pertama yaitu research question ini bermakna dan penting bagi para praktisi dan peneliti. Riset kedua ini akan menentukan pada perubahan dan praktik saat ini atau untuk meningkatkan keyakinan pada nilai praktik saat ini. Yang ketiga ada research question akan mengidentifikasikan perbedaan antara keyakinan yang umumnya dipegang dan kenyataan. Selanjutnya ada conduction. Nah, pada fase ini adalah proses pencarian terhadap sumber-sumber literatur, yang dimana ini terdiri dari identifikasi yang penelitian, memilih riset-riset yang utama, mengakses kualitas suatu literatur, mengekstrak data-data dan terus memonitor dan mensintesis data. Biasanya, sistem literatur review menggunakan media searching yang sudah tersedia di beberapa pengindeks, yaitu Scopus, SAGE, IAAA Export, Wiley Online, Science Direct, dan lain-lainnya. Biasanya penggunaan string sangat membantu dengan logika OR dan AND. Misalnya teknologi Organization Environment atau TOE. Yang selanjutnya ada reporting. Pada fase ini menghasilkan bahan-bahan literatur yang sudah tersistematis dengan baik. Biasanya dari ratusan artikel yang sudah ada, ini diolah menjadi puluhan dan akhirnya belasan yang siap dibaca dan dianalisa. Biasanya ada 3 tahapan pada tahap reporting ini. Yang pertama yaitu database search dari pengindeks-pengindeks yang tersedia dari internet baik gratis ataupun berbayar yang memperoleh data sebanyak ratusan. Selanjutnya ada abstract, title, dan keyword review yang mensortirnya menjadi puluhan saja. Terakhir adalah full review sebanyak kira-kira belasan. Baik, kesimpulannya adalah Systematic Literature Review atau disingkat dengan SLR dan dalam bahasa Indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis. SLR adalah metode literatur yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian. Selain itu, systematic review dapat digunakan sebagai studi awal dalam meningkatkan kedalaman penyiapan proposal dan pelaksanaan research dan sebagai state of the art yang lebih komprehensif. Karakteristik dari systematic literature review yaitu serangkaian tujuan yang dinyatakan dengan jelas dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk studi, metodologi yang eksplisit dan dapat direproduksi, pencarian sistematis mengidentifikasi semua studi yang akan memenuhi kriteria kelayakan, penilaian validitas temuan dari studi yang disertakan, misalnya melalui penilaian risiko bias, serta presentasi sistematis dan sintesis.
Dari karakteristik dan temuan studi yang disertakan, SLR memiliki 3 langkah atau tahapan, yaitu planning, conduction, dan reporting. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.